Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susiana. Saya mengajar di UPT SDN 16 Bukit Melintang. Saya akan menganalisa kasus 4. Rara saat bertugas sebagai piket kebersihan menemukan dompet berisi uang dan mengambilnya. Ia menganggap itu sebagai rezeki nomlok, lalu menyimpannya di dalam tas tanpa mencoba untuk mengembalikannya atau melaporkannya kepada pihak berwenang karena dia menganggap tidak ada yang melihatnya. Beberapa saat kemudian, Bu Sri mengumumkan di kantor bahwa salah satu temannya yang bernama Nina kehilangan dompet saat membaca buku di perpustakaan. Kebetulan, Tari menjadi saksi dari peristiwa tersebut karena ia melihat bahwa dompet tersebut didapatkan oleh Rara. Kini, Tari berada dalam dilema di mana dia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan di sisi lain teman baiknya Rara. Saya akan melakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus 4 adalah kebenaran atau kejujuran vs kesetiaan atau persahabatan. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus 4? Yang terlibat dalam kasus 4, yang pertama Rara yang menemukan dompet, yang kedua Nina yang kehilangan dompet, yang ketiga Tari sebagai saksi yang melihat Rara menemukan dompet, yang keempat ada Bu Sri yang mengumumkannya. Ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi 4? Fakta-fakta yang relevan pada kasus 4 itu Rara sedang bertugas piket kebersihan. Kemudian Rara menemukan dompet berisi uang. 3. Rara mengambilnya dan menyimpan dompet itu. Kemudian Nina kehilangan dompet. Seterusnya Tari menjadi saksi. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Pengujian benar salah yang bisa dilakukan adalah paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Itunya pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan adalah kebenaran vs kesetiaan. Yang keenam, peristiwa prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Pada kasus 4, ada prinsip resolusi yang bisa dilakukan yaitu berbasis aturan, yang kedua berbasis tujuan, yang ketiga berbasis ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Ya, ada beberapa opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan. Pertama, yang mana Tari diantaranya menegur Rara secara pribadi terlebih dahulu, kemudian melibatkan pihak ketiga yang netral, terakhir mencari dukungan dari teman lainnya. 8. Apakah keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Pertama, menegur Rara dengan baik agar mengembalikan dompet tersebut dengan menasihatinya secara terlebih dahulu, secara lembut dan baik sehingga dia tidak merasa disalahkan dan direndahkan. Yang kedua, Tari seharusnya melaporkan kepada guru dengan meminta guru untuk merahasiakan siapa yang melaporkannya sehingga tidak ada merusak persahabatan di antara Rara dan Tari. Pelajaran apa yang didapat? Pelajaran yang didapat dari kasus ini adalah pentingnya menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kedua, berani mengambil keputusan yang benar meskipun sulit, karena kejujuran itu sangatlah penting dalam kehidupan. Mungkin sekian dari analisa saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.